Halo Citizen, kembali lagi dengan Project Citizen. Kita akan membahas 6 konspirasi yang ternyata benar dan terjadi di dunia. Siapkan kopi dan rasa keingintahuanmu tentang konspirasi yang ternyata benar terjadi. 1. Project Sunshine. Meskipun punya nama yang tergambar seakan-akan ceria, Project Sunshine sejauh ini adalah yang paling gelap. Ini adalah sebuah proyek nyata yang dihelat oleh Komite Energi Atom Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Proyek ini dirancang untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada manusia serta lingkungan. Proyek ini melakukan panen terhadap bagian tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di Amerika Serikat tanpa seizin orang tua mereka. Penggunaan bagian tubuh anak dilakukan karena kandungan strontium dalam tulang yang lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Tentu hal ini akan membuat subjek uji radiasi akan lebih valid. Meski demikian, kode etik kemanusiaan telah dilanggar dan pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab akan hal ini. 2. Project MKUltra. MKUltra awalnya adalah teori konspirasi yang cukup terkenal, di mana pemerintah Amerika Serikat menguji obat-obatan psikedelik dan halusinogenik pada warga Amerika Serikat dan anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan bertujuan menyelidiki bagaimana obat tersebut berdampak pada perilaku. Lebih lanjut, sebenarnya ada sebuah tujuan lain, yakni diujinya teknik pengendalian pikiran kepada masyarakat. Hal ini tak berjalan mulus, mengingat trauma bahkan kerusakan otak terjadi di para peserta. Akhirnya, proyek ini terungkap dan terbukti bahwa Amerika Serikat mengambil risiko untuk membahayakan nyawa warganya demi penelitian, terlebih lagi tanpa persetujuan sang partisipan. 3. Mata-mata pemerintah Amerika Serikat. Pada Juni 2013, mantan anggota CIA dan kontraktor intelijen Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia ke wartawan. Dokumen tersebut merinci jaringan intelijen canggih Amerika Serikat bersamaan dengan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan memata-matai penduduk sipil di seluruh dunia. Banyak pemata-mataan ini dilakukan melalui perusahaan jejaring sosial. Seperti pada tahun 2016, lembaga atas nama pemerintah Amerika Serikat mengirim 50.000 permintaan data pengguna ke Facebook, 28.000 ke Google, dan 9.000 ke Apple. Hal ini awalnya hanya teori konspirasi internet belaka, namun ketika terbukti tentu mengerikan, di mana badan yang seharusnya menjaga keamanan internasional justru melakukan operasi spionasi kepada warga sipil maupun pemerintah negara lain. 4. Manipulasi cuaca. Pada tahun 1993 silam, Badan Proyek Penelitian dan Pertahanan Amerika Serikat menggandeng militer Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska membesut sebuah program, yakni High Frequency Active Auroral Research Program. High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Ini adalah proyek yang tak seberapa diungkap ke khalayak umum, tentu karena ini banyak yang berasumsi soal proyek ini dan berujung ke teori konspirasi. Beberapa di antaranya adalah proyek satelit yang dapat menyebabkan gempa, serta ini adalah proyek pemancar besar yang dapat menciptakan tornado dan tsunami. Namun ternyata ini adalah lanjutan proyek lawas Amerika Serikat, di mana dilakukan teknik penyamaian awan untuk meningkatkan curah hujan. Meskipun tidak sampai menyebabkan tornado, setidaknya proyek ini terbukti memberi hujan lebat dan teori konspirasi tersebut benar soal manipulasi cuaca. 5. Radar LGBT. Pada tahun 60-an, sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada mempekerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksual dari para aparatur negara. Dipercaya, profesor tersebut dikomando untuk membuat sebuah gadget bernama Fred Machine yang merupakan gaydar atau radar pencari bibit LGBT. Namun ternyata hal ini terungkap dan terbukti benar hingga soal radar LGBT tersebut. Sang profesor adalah Frank Robert dari Carleton University yang menggunakan radar LGBT tersebut ke para pegawai negeri. Caranya, ia memasangkan alat ke objek yang diperiksa, lalu memperlihatkan gambar erotis sesama jenis. Lalu alat akan mengukur pelebaran pupil, tingkat keringat, dan perubahan denyut nadi untuk mengetahui seberapa gay dia.
Akhirnya 9 ribuan orang dipecat sebelum pendanaannya dipotong dan proyek ini tak berjalan lagi karena alasan kemanusiaan dan pelanggaran privasi. 6. FBI memata-matai vokalis The Beatles, John Lennon. Tahun 60-an sampai 70-an adalah masa penuh gejolak bagi Amerika Serikat. Bukan hanya Perang Dingin 1947 sampai 1991 dengan Uni Soviet, muncul berbagai gerakan budaya yang muncul. Dipimpin oleh para seniman dan musisi, pemerintah Amerika Serikat melihat munculnya gerakan ini sebagai sinyal bahaya. Pada 2000-an, lewat bukunya yang berjudul Give Me Some Thought, sejarawan John Wiener menyingkapkan kebenaran bahwa pemerintah Amerika Serikat memang memata-matai warganya. Terutama pemerintah Amerika Serikat mengawasi para musisi dan seniman dengan panggung yang menyeruakan pesan anti-perang yang radikal. Salah satu pentolan adalah vokalis The Beatles, John Lennon, saat merilis lagu Imagine pada 1971. Seluruh dunia terpesona dengan pesannya yang menyerukan dunia tanpa perpecahan dan tanpa agama. Namun bagi Presiden ke-37 Amerika Serikat Richard Nixon, lagu Imagine terdengar seperti ancaman. Oleh sebab itu banyak orang yang saat itu berteori kalau Presiden Nixon terus mengawasi Lennon. Saat itu memang Lennon berkawan dengan aktivis anti-perang yang radikal dan terus terang saja pemerintah Amerika Serikat memang ingin mengusir Lennon. Teori ini memuncak saat Lennon dibunuh pada 1980.